Selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Buka mataku untuk memahami kebenaran-Mu. Ubah hatiku dengan kuasa-Mu. Dan pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan malam ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Namanya Daniel. Seorang pria Kristen sederhana yang bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ia tidak terkenal, tidak memiliki banyak pengikut di media sosial, dan hidupnya bisa dibilang biasa-biasa saja. Tapi cara dia hidup berbicara lebih keras daripada ribuan khotbah. Setiap pagi, Daniel datang lebih awal. Ia memeriksa panel listrik, memastikan semua kabel di ruang ICU dan ruang operasi aman. Suatu pagi, rumah sakit mengalami gangguan listrik besar. Genset utama tidak menyala, dan sistem pendukung di ruang ICU mulai melemah. Banyak pasien kritis tergantung pada alat bantu yang bergantung pada aliran listrik. Tim teknis panik. Mereka tidak bisa mengakses ruang genset karena ada kebocoran gas dan risiko ledakan. Tapi Daniel tahu, jika tidak ada yang bertindak, nyawa akan melayang. Tanpa banyak bicara, ia mengenakan masker pelindung seadanya dan masuk ke ruang genset yang penuh risiko. Rekannya berteriak mencegahnya masuk, tetapi Daniel menoleh dan berkata, "Kalau bukan kita, siapa lagi?" Ia berhasil menghidupkan kembali genset. Aliran listrik pulih. Pasien-pasien selamat. Tapi beberapa jam kemudian, Daniel mulai merasa pusing. Gas yang terhirup saat ia bekerja di dalam ruangan itu memberi dampak serius. Ia sempat dirawat, namun tubuhnya melemah. 2 hari kemudian, Daniel meninggal dunia. Berita tentang pengorbanannya menyebar. Tapi yang lebih menyentuh bukanlah hanya keberaniannya saat itu, melainkan kesaksian hidupnya sebelum peristiwa itu. Daniel dikenal sebagai orang yang selalu siap menolong siapa saja, menyumbang untuk biaya sekolah anak satpam, memperbaiki listrik rumah tetangga tanpa bayaran, mengunjungi rekan kerja yang sakit tanpa diminta. Dia memberi dirinya, hari demi hari, bukan hanya dalam kematiannya, tetapi terlebih lagi dalam kehidupannya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, kita diingatkan bahwa kasih sejati tidak berhenti pada kata-kata manis atau janji-janji indah. Kasih sejati melibatkan penyerahan diri, bukan hanya dalam pengorbanan besar seperti kematian, tetapi dalam pilihan-pilihan kecil setiap hari, memaafkan, mendengarkan, membantu, dan mengutamakan orang lain di atas diri sendiri. Kita mungkin tidak dipanggil untuk mati demi saudara kita hari ini. Tapi kita semua dipanggil untuk hidup bagi mereka, untuk menyerahkan waktu, kenyamanan, ego, dan keinginan pribadi kita agar orang lain bisa melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak suara yang keras. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang rela. Kasih Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita bukanlah sekadar teladan besar, tapi panggilan nyata. Kasih sejati bukan hanya apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita pilih lakukan. Setiap hari. Hari ini, marilah kita bertanya, siapa yang bisa aku kasihi dengan tindakan nyata? Karena mungkin, seperti Daniel, hidup kita tidak akan dikenang karena apa yang kita miliki, tetapi karena bagaimana kita memberi diri untuk orang lain. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih, ya Bapa, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk nafas yang masih Engkau beri, langkah yang boleh kami tempuh,
dan kesempatan yang Engkau berikan untuk belajar mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami tentang kasih yang sejati, kasih yang rela menyerahkan diri. Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Biarlah kami pun belajar untuk tidak hidup hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekitar kami. Saat ini kami bersiap untuk beristirahat, Tuhan. Kami mohon, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sepanjang malam ini. Lindungi setiap sudut rumah kami, jaga kami dari segala gangguan dan hal-hal yang jahat. Kirimkan damai-Mu memenuhi hati kami, agar kami bisa tidur dengan tenang dan bangun esok pagi dengan semangat yang baru. Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami berbuat dosa, dalam perkataan, pikiran, atau tindakan, ampunilah kami. Bersihkan hati kami, Tuhan, dan ajari kami untuk terus hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Berkati orang tua, pasangan, anak-anak, saudara-saudari kami, agar mereka semua berada dalam naungan dan perlindungan-Mu. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita dari-Mu. Dan untuk teman-teman kami, Tuhan, yang mungkin hari ini sedang mengalami tekanan, pergumulan, atau kekecewaan, kiranya Engkau datang menghibur dan menguatkan mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk mereka yang malam ini sedang menderita, yang terbaring sakit, yang merasa sendirian, yang bingung dengan arah hidupnya, atau yang berjuang dalam masalah keuangan dan keluarga. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Beri kelegaan, bukakan jalan, dan peluk mereka dengan kasih-Mu yang lembut. Ajar kami, ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih peduli. Jangan biarkan hati kami menjadi keras atau acuh tak acuh. Biarlah esok hari, kami bangun dengan kerinduan untuk hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk melayani dan mengasihi orang lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih, Bapa. Malam ini kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.